Selamat malam teman-teman. Pada hari ini kita akan bicarakan mengenai identify market segment and targets, atau dengan kata lain bagaimana mengidentifikasi segmen-segmen pasar dan kemudian menentukan target market. Bagaimana target marketing atau penentuan target pasar? Pertama yaitu dengan melakukan market segmentation, yaitu kegiatan membagi-bagi pasar. Ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan melakukan profiling, yaitu mengelompokkan pembeli dengan kebutuhan dan keinginan yang sama ya, di antara mereka. Kemudian yang kedua adalah melakukan market targeting. Market targeting atau pemilihan target market dilakukan dengan cara memilih satu atau lebih segmen pasar mana yang kira-kira nanti akan dimasuki. Setelah itu melakukan market positioning, yaitu bagaimana di antara setiap segmen pasar yang telah dipilih itu, bagaimana nanti mengkomunikasikan manfaat yang khas dari penawaran pasar perusahaan. Selanjutnya adalah bagaimana dasar dari segmentasi pasar konsumen. Segmentasi pasar konsumen antara lain bisa kita lakukan dengan melakukan segmentasi geografik, demografik, psikografik, dan behavioral. Saya akan bicarakan satu persatu. Sebelumnya, sebuah segmen pasar itu terdiri dari kelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang serupa. Nah, oke. Kemudian kita kelompokkan, ya, kita segmen-segmen dari kebutuhan dan keinginan serupa itu berdasarkan segmentasi geografis, psikografik, demografis, dan behavioral. Nah, segmentasi geografis merupakan segmentasi atau membagi-bagi pasar berdasarkan lokasi geografisnya, seperti negara, wilayah, atau kota. Nah, misalnya pasar dapat dibagi menjadi pasar regional, pasar lokal, dan pasar internasional. Selanjutnya segmentasi demografis, yaitu segmentasi berdasarkan karakteristik demografis. Karakteristik demografis itu seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan juga status perkawinan. Nah, contohnya misalnya segmen pasar kelompok usia muda, segmen pasar keluarga dengan anak-anak, segmen pasar orang dewasa, segmen pasar orang dewasa yang sudah pensiun, dan sebagainya. Jadi masing-masing kelompok ini punya kemiripan dalam perilaku mereka dalam perilaku pembelian misalnya. Berikutnya adalah segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis ini adalah kegiatan membagi-bagi pasar dan mengelompokkan pasar dengan berdasarkan faktor-faktor psikologis serta perilaku konsumen. Faktor-faktor psikologis ini seperti nilai-nilai, sikap konsumen, minat konsumen, gaya hidup konsumen, serta personality atau kepribadian konsumen. Nah, contohnya dalam segmen pasar ini, misalnya untuk segmen pasar yang perilakunya atau psikografisnya adalah individu yang aktif secara sosial misalnya. Ada juga yang pencinta petualangan, ada atau juga memiliki gaya hidup sehat, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah segmentasi perilaku atau behavioral. Segmentasi perilaku ini adalah segmentasi berdasarkan behavior atau tindakan yang dilakukan terhadap produk atau layanan. Nah, misalnya tingkat penggunaan, bagaimana kepercayaan merek, bagaimana kebiasaan pembelian, kemudian bagaimana respon mereka terhadap promosi, serta loyalitas. Ini masuk dalam segmentasi behavioral. Nah,
Contohnya segmentasi behavioral ini adalah ada pelanggan yang setia, ada pelanggan yang sensitif terhadap harga, ada pembeli yang selalu mencari inovasi. Jadi dengan menggunakan variabel-variabel segmentasi ini, kita dapat mengidentifikasi kelompok pembeli mana yang memiliki kebutuhan dan karakteristik yang serupa. Hal ini akan mempermudah kita untuk mengarahkan strategi pemasaran sehingga lebih efektif dalam menyampaikan pesan yang relevan kepada setiap segmen pasar yang dipilih. Nah, segmentasi geografis seperti tadi diungkapkan di atas, bisa jadi segmentasi berdasarkan negara atau negara bagian atau provinsi atau wilayah atau kabupaten, kota atau lingkungan tertentu. Nah, karena penduduk dalam sebuah kelompok cenderung mengalami kehidupan yang serupa, ya, mengendarai mobil yang serupa, memiliki pekerjaan yang serupa, membaca majalah yang serupa. Ada yang seperti itu. Nah, berikutnya adalah segmentasi demografis. Di segmentasi demografis ini adalah kegiatan membagi pasar berdasarkan variabel seperti age and life characteristic atau usia dan daur hidup, tahap daur hidup seseorang. Kemudian juga life stage, jadi tahap kehidupan, gender, pendapatan, generasi, kewarganegaraan, kelas sosial, agama, ras. Ya, variabel demografis ini sering kali terkait dengan kebutuhan dan keinginan konsumen dan mudah diukur. Ya, dengan menggunakan segmentasi demografis ini, kita dapat mengidentifikasi kelompok pemilih dengan karakteristik demografis yang serupa. Misalnya kita dapat mengidentifikasi segmen pasar yang terdiri dari keluarga muda dengan anak-anak, atau kelompok usia lanjut dengan tingkat pendapatan yang tinggi, atau generasi milenial dengan minat dalam teknologi. Nah, variabel demografis ini memungkinkan kita untuk memahami lebih baik kebutuhan dan preferensi konsumen dalam konteks demografis mereka, sehingga dapat membantu kita dalam mengembangkan strategi pemasaran yang lebih relevan dan efektif. Secara lebih detail, segmentasi demografis khususnya usia dan daur hidup seseorang ini, ya, ini dikarenakan karena kebutuhan dan kemampuan konsumen itu berubah seiring dengan pertambahan usia. Nah, misalnya perusahaan pasta gigi, Crest dan Colgate itu menawarkan produk yang ditargetkan, misalnya ada item produk untuk anak-anak, untuk dewasa, dan konsumen lanjut. Nah, seperti susu, ya, ada susu untuk anak-anak, remaja, kemudian untuk usia lanjut. Nah, jadi produk dibagi, ya, berdasarkan segmentasi pasar yang hendak dituju. Seperti itu. Kemudian life stage atau tahap kehidupan ini mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh seseorang, ya, kan memiliki tahap kehidupan yang berbeda dalam diri seseorang. Nah, jadi ada masa sekolah, ya, ada masa masuk perguruan tinggi, ada masa menikah, ada masa-masa merawat orang tua di mana mereka mengalami permasalahan yang berbeda. Nah, ada masa membeli rumah baru dan sebagainya. Nah, tahap-tahap kehidupan ini memberikan peluang bagi pemasar untuk membantu orang mengatasi kekhawatiran utama di masing-masing tahap kehidupan seseorang ini. Nah, jadi pemasar setelah mengetahui life stage ini, pemasar dapat mengidentifikasi tahap-tahap kehidupan ini dan kemudian mengembangkan strategi pemasaran yang relevan untuk setiap tahap. Misalnya untuk seseorang yang mau sekolah, ya, mau sekolah dari perpindahan dari SMP ke SMA atau SMA ke perguruan tinggi, nah itu kebutuhan
yang spesifik yang dibutuhkan apa. Nah, misalnya untuk menikah, orang tahap hidupnya akan menikah. Nah, ini menjadi pasar bagi perusahaan perencanaan pernikahan, misalnya I.O. Nah, perusahaan perjalanan dapat menawarkan paket pernikahan juga yang dirancang khusus untuk mereka, misalnya. Berikutnya adalah gender. Nah, di gender ini berdasarkan beberapa penelitian, women influence 80% of consumer purchase. Nah, kemudian male make 75% of new home decision. Purchase 60% of car. Nah, ini adalah gender dari woman, ini perilakunya seperti ini berdasarkan penelitian. Oke, pria dan wanita itu memiliki sikap dan perilaku yang berbeda, sebagian karena faktor genetik dan sosialisasi. Wanita cenderung memikirkan kebersamaan, communal minded. Nah, sementara pria cenderung memilih mengekspresikan diri dan berorientasi pada tujuan atau self-expressive and goal-directed. Nah, sebuah studi terbaru menemukan bahwa pria perlu diundang untuk menyentuh produk, bisa dikatakan seperti itu. Sedangkan wanita lebih cenderung mengambilnya tanpa dorongan. Jadi kalau pria perlu didorong untuk kalau membeli sesuatu. Nah, memang ada perbedaan dalam preferensi dan tindakan di antara pria dan wanita, dan ini dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial. Genetika juga dapat memainkan peran dalam membentuk perbedaan tersebut. Tapi juga penting untuk diakui bahwa sosialisasi juga memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, sejak kecil pria dan wanita seringkali diberi peran dan harapan yang berbeda dalam masyarakat. Nah, hal ini dapat mempengaruhi sikap dan perilaku mereka. Namun, penting diingat bahwa tidak semua pria atau wanita memiliki sikap dan perilaku yang sama. Individu memiliki keunikan tersendiri dan perbedaan yang tidak dapat digeneralisasi secara luas berdasarkan jenis kelamin mereka. Setiap orang adalah individu dengan pengalaman, kebutuhan, dan preferensi yang unik. Nah, tapi dalam konteks pemasaran, penting untuk mengakui ada kecenderungan perbedaan ini dan memahami audiens target secara lebih mendalam. Pemasar perlu mengadopsi pendekatan yang sensitif terhadap perbedaan gender dalam merancang kampanye, strategi promosi, dan komunikasi untuk kebutuhan dan preferensi pelanggan secara selektif. Ya, jadi produk kita ini dikhususkan untuk siapa? Untuk gender wanita atau pria. Nah, sehingga perusahaan perlu mendesain ya, strategi promosinya berdasarkan target market pasar yang sudah dipilih ini. Berikutnya adalah segmentasi pasar berdasarkan masih demografis ya, tapi lebih khususnya mengenai pendapatan. Segmentasi pendapatan digunakan dalam kategori seperti pakaian, perjalanan, layanan keuangan, dan otomotif. Namun, pendapatan tidak selalu dapat memprediksi pelanggan yang terbaik, karena perilaku konsumen bisa melakukan pergeseran perilaku, ya, bisa menghasilkan perubahan perilaku. Perubahan ini mencerminkan pergeseran preferensi konsumen dan strategi pembelian yang didorong oleh berbagai faktor, misalnya perubahan ekonomi, perubahan tren, preferensi individu. Nah, konsumen saat ini mencari nilai yang optimal dan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka, baik itu dalam kategori diskon atau barang-barang mewah. Nah, penting bagi perusahaan untuk mengenali dan menyesuaikan diri dengan pergeseran konsumen ini dalam perilaku konsumen. Hal ini dapat melibatkan mengembangkan strategi pemasaran yang berbeda untuk segmen yang berbeda pendapatan. Nah, jadi kelas atau level yang berbeda, jadi bisa kita kenal mungkin pendekatan kelas atas, menengah ke bawah, menengah atas, atau pendapatan bawah. Nah, sehingga kita menawarkan produk yang relevan sesuai dengan income mereka. Nah, sesuai dengan yang relevan, sesuai income yang menarik bagi pelanggan.
Berikutnya adalah segmentasi demografi berdasarkan generation. Nah, jadi generation atau cohort seseorang lahir pada generasi tertentu. Jadi generasi ini bisa dibagi, atau biasanya generasi dinamakan cohort. Ya, ada generasi X, yaitu mereka yang lahir pada tahun 1964 sampai 1978. Generasi baby boomers, yaitu mereka yang lahir pada tahun 1946 sampai 1964. Kemudian silent generation tahun 1925 sampai 1945. Kemudian generasi milenial yang lahir tahun 79 sampai 94. Kemudian generasi Z yang lahir tahun 95 sampai sekarang. Nah, setiap generasi akan dipengaruhi secara mendalam oleh zaman di mana mereka dia hidup, di mana mereka tumbuh. Mereka akan dipengaruhi oleh musik pada waktu itu, film pada waktu itu, politik pada waktu itu, peristiwa-peristiwa penting pada periode tersebut. Anggota generasi tersebut memiliki pengalaman, budaya, politik, dan ekonomi utama yang sama, nah, serta pandangan dan nilai-nilai yang serupa. Nah, mereka yang memiliki kesamaan ini, otomatis mereka juga memiliki kesamaan cara pandang dan kesamaan berperilaku. Nah, di sini pemasar seringkali mengiklankan pada generasi tersebut dengan menggunakan misalnya icon dan gambar yang menonjol sesuai pengalaman mereka pada waktu itu, zaman mereka pada waktu itu. Mereka juga atau perusahaan berusaha mengembangkan produk atau layanan yang unik untuk memenuhi minat atau kebutuhan khusus dari target pada generasi tersebut. Nah, perbedaan antar generasi ini dalam pengalaman dan nilai-nilai yang berbeda menciptakan peluang dan tantangan tersendiri bagi pemasar. Dalam upaya untuk menjangkau generasi yang berbeda-beda, pemasar harus memahami secara mendalam konteks sejarah, peristiwa, dan ikon budaya yang mempengaruhi setiap generasi tersebut. Dengan memahami faktor-faktor ini, maka perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dengan menggunakan pesan, citra, dan referensi yang relevan sesuai generasi yang ditargetkan. Selain itu, pemasar juga harus melihat kebutuhan dan minat yang khas dari setiap generasi. Misalnya generasi yang lebih muda mungkin lebih memiliki minat yang lebih besar daripada teknologi digital, seperti generasi Z misalnya. Nah, dan keberlanjutan generasi yang lebih tua mungkin memiliki kebutuhan yang khusus dalam hal kesehatan atau kenyamanan. Dengan memahami perbedaan ini, pemasar dapat mengembangkan produk dan layanan yang menarik sesuai dengan preferensi dan kebutuhan setiap generasi tersebut. Nah, berikutnya adalah segmentasi berdasarkan ras atau culture. Nah, berdasarkan suku dan budaya. Pemasaran multicultural perlu dipertimbangkan ya, dan dipelajari dalam hal memilih target market. Karena ini adalah merupakan pendekatan yang mengakui bahwa segmentasi etnis dan budaya yang berbeda ini memiliki kebutuhan dan keinginan yang cukup berbeda, sehingga memerlukan kegiatan pemasaran yang ditargetkan, dan bahwa pendekatan pasar secara massal tidak cukup rinci untuk beberapa pasar. Pemasaran multicultural dapat menghasilkan pesan pemasaran, media, saluran, dan lain sebagainya yang berbeda. Pemasaran multicultural ini merupakan pendekatan yang mengakui bahwa segmen etnis dan budaya yang berbeda memiliki kebutuhan dan keinginan yang cukup berbeda, sehingga memerlukan kegiatan pemasaran yang ditargetkan. Pendekatan pemasaran berdasarkan segmentasi suku dan budaya ini untuk supaya lebih tepat pemasaran ditujukan pada target market suku dan budaya tertentu. Nah, jadi ini melibatkan pemahaman terhadap karakteristik budaya tertentu, nilai-nilai, tradisi, pola konsumsi yang unik dari berbagai kelompok.
Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan strategi pemasaran yang sesuai dengan melibatkan pengembangan pesan pemasaran yang berbeda, penggunaan media saluran tertentu, serta penggunaan gambar, bahasa, simbol yang relevan secara budaya agar dapat merespon dengan baik pada segmen etnis yang dituju. Nah, dengan menerapkan strategi pemasaran multicultural, perusahaan dapat efektif terlibat terhubung dengan kelompok segmen yang beragam, dapat membangun loyalitas merek, dan mengakses peluang pasar baru. Nah, contohnya kita menyaksikan pendekatan pesan suku dan culture ini iklan minuman energi Russo. Nah, kan ada iklan itu berdasarkan tarian-tarian Jawa, tarian-tarian Kalimantan, Papua. Ini berusaha untuk mendekatkan produk sesuai dengan culture mereka. Nah, pendekatan ini menunjukkan komitmen terhadap penghormatan terhadap perbedaan budaya dan pemahaman yang nyata terhadap kebutuhan khusus dan aspirasi komunitas yang berbeda. Namun pun penting untuk mendekati pendekatan pemasaran multicultural ini karena budaya itu juga sensitif. Nah, dan hindarilah stereotip atau penyalahgunaan budaya yang bisa menyinggung mereka. Penting untuk melakukan penelitian yang mendalam, berkonsultasi dengan berbagai komunitas, dan bekerja dengan berbagai ahli pemasaran multicultural agar dapat membantu memastikan bahwa upaya pemasaran itu menghormati dan diterima dengan baik oleh audiens yang dituju. Nah, secara keseluruhan, pemasaran multicultural mengakui dan menangani kebutuhan dan preferensi yang unik dari segmen etnis dan budaya yang berbeda melalui kegiatan pemasaran yang ditargetkan. Dengan merangkul keberagaman dan menerapkan strategi yang relevan secara budaya, perusahaan dapat terhubung dengan lebih baik dengan konsumen yang beragam tersebut dan mendorong pertumbuhan bisnis di pasar yang semakin multicultural. Berikutnya adalah segmentasi berdasarkan psikografik. Psikografik adalah ilmu yang menggunakan psikologi dan demografi untuk lebih mendalami konsumen. Nah, dalam segmentasi psikografis ini, pembeli dibagi menjadi kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan personality traits atau ciri-ciri psikologis. Ya, jadi masing-masing orang itu punya ciri-ciri psikologis atau kepribadian sendiri-sendiri. Lifestyle, gaya hidup, dan values, nilai, apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan tidak benar menurut pandangan orang-orang tertentu. Berikutnya kita akan mempelajari sebuah kerangka kerja untuk memudahkan memahami psikografis, ya. Segmentasi psikografis. Kerangka kerja ini diberi nama VALS yang merupakan singkatan dari Value, Attitude, and Lifestyle. Ini merupakan sebuah kerangka kerja untuk segmentasi psikografis, mengkomunikasikan ciri psikologis dan demografis untuk menjelaskan perilaku konsumen. Kerangka kerja VALS ini menggambarkan nilai-nilai dan gaya hidup, mengklasifikasikan orang menjadi 8 kelompok utama berdasarkan tanggapannya terhadap kuesioner mengenai sikap dan demografis. Kelompok high resources dan high innovation terdiri dari inovator, yaitu orang-orang yang sukses, canggih, aktif, percaya diri tinggi. Pembelian mereka mencerminkan selera untuk produk dan layanan yang relatif mewah dan berorientasi pada pasar tertentu. Berikutnya adalah kelompok thinker, yaitu orang-orang yang matang, puas, dan reflektif yang didorong oleh idealisme dan menghargai keteraturan, pengetahuan, dan tanggung jawab. Mereka mencari ketahanan, fungsionalitas, dan nilai dalam produk. Berikutnya adalah kelompok achiever, yaitu orang-orang yang sukses dan berorientasi pada tujuan, yang fokus pada karir dan keluarga. Mereka lebih menyukai produk premium yang menunjukkan kesuksesan pada rekan-rekan mereka.
Setelah itu kelompok experience, yaitu orang-orang muda yang antusias dan impulsif yang mencari variasi dan kegembiraan. Mereka menghabiskan proporsi pendapatan yang relatif tinggi untuk fashion, hiburan, dan bersosialisasi. Kemudian kelompok low resources dan low innovation terdiri dari believers, yaitu orang-orang yang konservatif, konvensional, dan tradisional dengan keyakinan yang nyata atau konkret. Mereka ini lebih memilih produk-produk yang familiar dan setia pada merek-merek yang telah mapan. Berikutnya adalah strivers, yaitu orang-orang yang trendy dan suka bersenang-senang yang memiliki keterbatasan sumber daya. Mereka ini lebih menyukai produk yang bergaya meniru pembelian dari orang-orang yang memiliki materi yang di atasnya atau materi yang lebih besar. Berikutnya makers, yaitu orang-orang yang praktis, realistis, dan mandiri yang suka bekerja dengan tangan. Mereka mencari produk-produk dengan tujuan yang praktis atau fungsional. Berikutnya adalah survivor, yaitu orang-orang tua yang pasif, yang khawatir tentang perubahan, dan setia pada merek-merek favorit mereka. Nah, setelah itu kita mempelajari mengenai behavioral segmentation, di mana ini terdiri dari perilaku yang berdasarkan needs and benefit atau kebutuhan dan keinginan. Berikutnya berdasarkan decision rule atau pengambilan peran dalam pengambilan keputusan. Berikutnya adalah pengguna dan penggunaan. Berikutnya kita membicarakan mengenai segmentasi perilaku atau segmentation behavioral. Segmentasi perilaku ini membagi kelompok-kelompok menjadi kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap terhadap penggunaan atau respon suatu produk. Jadi ada konsumen yang memiliki sikap antusias, positif, acuh tak acuh, negatif, atau bermusuhan. Sekali lagi, perilaku yang disegmentasi ini, ya, segmentasi berdasarkan perilaku ini bisa dibagi berdasarkan needs and benefit atau kebutuhan dan manfaat. Kemudian berdasarkan decision role atau peran dalam pengambilan keputusan, atau juga user and usage berdasarkan pengguna atau penggunaan. Ya, jadi kebutuhan berdasarkan kebutuhan dan manfaat itu karena tidak semua orang membeli produk karena memiliki kebutuhan yang sama. Ya, jadi seseorang itu membeli produk karena memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi segmentasi berdasarkan kebutuhan manfaat ini banyak digunakan. Ya, mereka memiliki kebutuhan dan manfaat yang sama, itu akan dikelompokkan. Berikutnya adalah peran dalam pengambilan keputusan. Orang-orang dalam pengambilan keputusan itu bisa memiliki peran. Ada yang perannya inisiator atau pengambil inisiatif, influencer, memberi pengaruh, decider, ya, penentu, buyer, pembeli, dan user, pengguna. Berikutnya berdasarkan user dan usage, yaitu berdasarkan pengguna itu sendiri dan bagaimana menggunakannya. Ya, jadi ini bisa meliputi usage occasion atau penggunaan berdasarkan kejadian tertentu, misalnya perjalanan darat dipicu oleh kegiatan berdasarkan bisnis, liburan, atau keluarga. Kesempatan penggunaan. Berikutnya adalah user status, yang ini merupakan kunci untuk menarik pengguna potensial karena menggunakan suatu produk karena sesuai dengan status mereka. Berikutnya adalah tingkat penggunaan. Ada seseorang dengan tingkat penggunaan produk itu biasa-biasa, tingkat penggunaan berat, ya. Kemudian juga bisa disegmentasi berdasarkan tingkat kesiapan pembeli. Begitu juga dengan status dalam atau tingkat loyalitasnya. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana segmentasi pasar yang terjadi untuk B2B market, ya, business to business market. Jadi ini ada segmentasi demografik, ya. Jadi meliputi industri, company size, dan serta location. Segmentasi berdasarkan operating variable, yaitu teknologinya, status penggunanya, serta kemampuan customer-nya.
Setelah itu segmentasi berdasarkan pendekatan pembelian, ini terkait power structure, ya, struktur kekuasaan. Kemudian bagaimana sifat hubungan yang sudah ada. Setelah itu situational factor, ini terkait urgensi atau kemudian aplikasi khusus atau ukuran pesanan yang akan diorder. Selain itu juga segmentasi berdasarkan personal karakteristik, yang ini merupakan kesamaan antara pembeli dan penjual, loyalitas dan sikap terhadap risiko. Berikutnya adalah marketing targeting. Ini merupakan bagaimana cara untuk menentukan segmentasi yang efektif atau pasar yang dipilih itu memenuhi kriteria yang seperti apa. Jadi kriteria yang baik itu adalah measurable, significant, accessible, differentiable, dan actionable. Measurable berarti dapat diukur, signifikan ini segmen-segmen tersebut itu menguntungkan untuk dilayani, kemudian dapat diakses, segmen tersebut dapat dijangkau atau dilayani secara efektif. Kemudian dapat dibedakan segmen-segmen tersebut, dapat dibedakan cara dalam mereka merespon terhadap elemen program pemasaran yang berbeda. Berikutnya actionable, bahwa program-program ini efektif untuk menarik segmen tersebut. Nah, kalau segmen itu memenuhi kriteria ini, maka segmen tersebut boleh dipilih untuk menjadi target market. Berikutnya adalah pemilihan berdasarkan apa yang dinamakan Porter 5 Force, yang terdiri dari mempertimbangkan rival, new entrants, substitute product, buyer power, dan supplier power. Jadi Michael Porter mengidentifikasi 5 kekuatan, dan ini menentukan daya tarik interaksi dalam jangka panjang terhadap suatu pasar atau segmen. Pertama adalah trade of intense segment rival, yaitu merupakan sebuah segmen akan tidak menarik jika terlalu banyak pesaing yang kuat dan agresif. Ya, contohnya pasar telepon seluler mengalami persaingan yang sengit, mungkin menurut mereka kalau itu menurut mereka terlalu kuat dan tidak bisa mengalahkan brand-brand yang sudah ada, ya mungkin itu bukan menarik. Mungkin mencari segmentasi yang lain yang masih bisa dimasuki. Kemudian trade of new entry, seberapa susah pendatang baru ini bergabung dalam pasar. Nah, semakin mudah pesaing masuk dalam pasar, semakin berisiko tinggi bagi bisnis yang sudah ada di dalam pasar tersebut. Berikutnya adalah trade of substitute product atau ancaman dari produk substitusi. Sebuah segmen menjadi tidak menarik ketika terdapat produk pengganti yang aktual atau potensial. Produk pengganti ini bisa mempengaruhi harga dan keuntungan. Berikutnya adalah ancaman dari tawar-menawar pembeli. Apabila tawar-menawar pembeli ini semakin kuat, maka segmen menjadi tidak menarik jika memiliki kekuatan menawar yang kuat dari pembeli ini. Berikutnya adalah ancaman dari supplier atau trade of supplier. Jadi bila tawar-menawar dari pemasok ini semakin kuat, maka pasar akan menjadi tidak menarik karena bisa menaikkan harga atau mengurangi jumlah pasokan. Nah, berikutnya mengevaluasi dan memilih pasar, segmen pasar. Dalam mengevaluasi pasar yang berbeda-beda, perusahaan harus memperhatikan 2 faktor, yaitu daya tarik keseluruhan segmen. Nah, di samping itu tujuan serta sumber daya perusahaan yang ada. Jadi bagian ini merupakan pembagian segmentasi pasar berdasarkan 2 kontinum yang berbeda antara mass market, pemasaran massal, dengan customization. Ya. Jadi customization ini membedakan konsumen ya berdasarkan penawaran yang lebih spesifik atau lebih khusus. Oke, sampai di sini pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat.
Sampai ketemu di lain kesempatan.